Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali kita dalam acara Bincang-Bincang Kandidat dalam MUPES Kasmali, Musyawarah Besar Ikatan Alumni SM5 Padang, yang insya Allah akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 3 Mei tahun 2026 mendatang. Baik, saat ini sudah hadir di hadapan kita narasumber kita yang juga merupakan salah satu kandidat yang akan bertarung dalam MUPES nanti, yakni saudara Safrizal. Selamat malam. Siap. Malam Bang Safrizal, Noah. ya. Safrizal yang akrab kita sapa Ijal. Ya. Sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, perlu kami sampaikan saudara, Safrizal ini merupakan alumni 95 angkatan 2006. Kemudian beliau juga termasuk penggiat sosial yang aktif di berbagai organisasi, diantaranya beliau ketua Yayasan Pelita Jiwa Insani yang bermarkas di Kapuk Kelumuk. Ya, dia bidangnya mengurus masalah orang yang kecanduan narkoba, kembali dibina menjadi insaf. Kemudian juga ada orang yang gangguan jiwa atau ODGJ. Terus Ijal ini juga merupakan owner dari klinik Sakura Medica LDS Kota Padang. Dan masih banyak lagi organisasi yang beliau pimpin. Nah, langsung saja Jal, malam ini kita coba bincang-bincang kira-kira apa motivasi Ijal sehingga mau maju bertarung dalam mobil Kasmali 2026. Silakan Jal. Siap. Terima kasih Bang Noah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Uni, adik-adik, kawan-kawan, perkenalkan Safrizal, nama Mbok, alumni 06 seperti yang disampaikan Bang Noah tadi. Nah, jadi pertanyaan bincang di Bang Abang Noah adalah apa yang membuat seorang Safrizal ingin maju. Yang pertama adalah itu adalah dukungan dari berbagai angkatan yang memang mungkin menilai kami untuk harus siap maju untuk jadi dan beberapa sebelum ada pencalonan atau sebelum ada panitia itu sudah beberapa angkatan sudah menyampaikan yang bersedia tidak untuk sebagai nah jadi dengan dukungan itu Manoa dia memberanikan diri sebagai Baik, ini kita berandai-andai ya. Kalau seandainya nanti Ijal terpilih menjadi ketua yang didukung mayoritas alumni, apa kira-kira yang akan Ijal buat untuk Ikesmali ini ke depan? Itu sudah ada konsep yang berbeda dengan kandidat yang lain yang Ijal tawarkan. Silakan Ijal. terima kasih Mano. Yang pasti itu adalah target utamanya tentu adalah bagaimana menghimpun kekuatan alumni melalui apa yang pertama adalah database. Yang kemudian selain database kita juga harus mengumpulkan bagaimana kondisi para alumni. Karena gini, seperti kita ketahui namanya awak manusia, ada yang sukses, ada yang biasa, ada yang luar biasa, ada mungkin yang biasa-biasa saja. Nah, jadi memang kekuatan alumni itu adalah bagaimana caranya ketimpangan tersebut itu bisa dibantu bersama yang mampu membantu yang mungkin membutuhkan pekerjaan dibantu oleh yang lain. Jadi memang kekuatan alumni itu sebenarnya adalah bagaimana menguatkan alumni lain. Nah, jadi dengan selain database juga menghimpun dari kondisi-kondisi masing-masing para alumni angkatan. Selain itu juga adalah bagaimana antar alumni angkatan itu memang terjalinnya komunikasi yang baik.
sesuai dengan profesi Ijal yang sekarang tekun atau giat di bidang sosial tadi, Ya. di penanganan orang kecanduan narkoba, DGJ dan lainnya, ada enggak perlakuan khusus jika, nah ini jika ya, yang terkena itu keluarga dari alumni? Ya, baik. Jadi memang sebenarnya rehabilitasi yang adalah sebenarnya krusial. Krusial karena memang kondisi-kondisi yang memperparah seseorang dengan jenuh adalah awalnya mungkin seperti itu, tapi semakin kesini semakin dengan pemakaian narkoba tidak memiliki duit lagi. Jadi memang karena panggilan sosial sehingga membuat yayasan ini berdiri. Nah kemudian selain itu adalah pelakuan khusus. Jadi pelakuan khusus itu bukan terkait dengan pelayanan saja, tapi pelakuan khusus bagi alumni yang pertama adalah yang mempunyai basic kesehatan yang mungkin bekerja itu pada umumnya itu Ijal seleksi bahwa karyawan di kantor itu pasti melihat sama alumni mana. Nah, itu. Mohon maaf ya, tapi ini kejadian. Jadi memang sebenarnya yang sekarang ada di tempat Ijal itu ada 5 angkatan yang notabene adalah alumni SMA 5 Sesuai itu Minang. iya. Mungkin pernah dake, layang pernah Ah, jawab. nah, jadi memang itu. Kemudian untuk layanan, jarak saya alumni SMA 5 lebih mudah mengakses karena memang promosi kami itu terkait dengan lain itu memang di lingkaran pergila sekitarnya. Karena memang Ijal berusaha bahwasanya jangan ada para pecandu narkoba orang dengan gangguan jiwa yang terlantar di lingkungan Kuranji ini, khususnya SMA 5 itu memang kita prioritaskan. Bahkan kemarin ada beberapa yang datang langsung sehingga kami yang menjemputnya langsung ke rumah malam. Nah itulah salah satu kemudian kita terkait dengan alumni. Kenapa? Karena memang penanganan narkoba dengan gangguan jiwa tidak bisa selamanya dilaksanakan. Memang butuh diatasi. Baik, selain dari kegiatan sosial yang tidak dilakukan lagi, seandainya nanti alumni itu juga punya kesulitan lain, umpamanya usaha atau reot atau tidak kuni atau butuh modal dan ya kebutuhan anak sekolah segala macam lah. Kira-kira bisa nggak Ijal mencarikan solusinya dengan link-link atau jaring Ijal yang cukup, ya kita dengar cukup luar biasa lah di luar, gimana? Siap. Jadi itu Bang. Intinya alumni itu akan kuat pada saat diperhatikan. Nah, jadi perhatikan dan memperhatikan. Nah, itulah tugas seorang tua dan pengurus untuk perhatikan dan memperhatikan. Karena gini, banyak juga di level lingkungnya angkatannya saja yang berbondong-bondong. Padahal masih banyak angkatan lain yang bisa. Nah, jadi yang pertama itu selain dari target itu kita juga target kita nanti adalah bagaimana program sosial itu terjalan. Bagaimana program sosial terjalankan dan tidak terlalu membebani para senior alumni ataupun junior alumni lainnya. Kita harus membuka usaha atas nama alumni. Ya karena kita banyak juga belajar dari beberapa alumni yang ada di kota ini. Mereka memiliki bisnis ataupun mereka memiliki usaha atas nama alumni manual. Nah, jadi keuntungannya itu membantu para alumni juga tanpa membebankan alumni yang lain. Mungkin di awal-awal memang berat, karena di awal pasti kita butuh modal, ada yang mensupport. Tapi dengan catatan kalau kita kuat, kalau ketuanya itu bisa melakukan komunikasi pada seluruh jaringan seluruh angkatan, itu insya Allah akan tercapai. Nah, karena dengan beberapa aja belajar dari ketua alumni SMA, SMK lainnya itu memang ketua yang jalan, ketua yang suun lah bahasa Jawanya, suun ini awak itu program awak untuk keuntungannya bisa jadi suatu saat usaha-usaha ini bisa dilakukan oleh para alumni, bisa manajemennya di sana, bisa kasirnya di sana, bisa jaga di sana. Jadi memang bagaimana alumni ini kuat harus memang di awal memang berat, tapi yakinlah kalau sudah terjalankan usaha, sudah terjalankan kegiatan-kegiatan sosial, itu akan membuat para alumni lain akan bersemangat karena tidak mungkin
permasalahan orang gila, narkoba, hanya itu saja. Iya, siap. Padahal masalah lain kita juga siap ya. Siap. Kalau Oke. amanah kan jadi ketua OLNI, kita siap untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi. Siap. Oke, terima kasih Zal. Semoga Oke, siap. sukses Amin. memimpin Siap. Kota ke depan. Amin, siap. Baik pemirsa, itulah tadi bincang kami dengan Ijal, salah satu kandidat calon ketua Ekesmali 2026-2030 mendatang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.